Oke, rumah ada, tempat berkumpul, papan disusun sebagai lantai. Kita semua sudah berkumpul, mari acara segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormatin Direktur GNIK Arya Bogoraya Bapak Andes Wardi. Yang kami hormatin Ibu Santi Khairani sebagai narasumber webinar pada malam ini. Yang kami hormati semua teman-teman pengurus GNK Arya Bogoraya yang dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati seluruh panitia webinar serta yang teristimewa untuk semua peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu para pejuang kompeten wilayah Bogor Kabupaten dan Kota pada khususnya, dan para pejuang kompeten di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara online di acara malam ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara webinar pada malam ini, kepada narasumber, dan juga terima kasih kepada semua peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasnya yang sangat luar biasa untuk ikut serta dalam acara webinar pada siang hari ini. Bahkan ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Pekanbaru, bahkan ada yang dari wilayah bagian timur Indonesia. Bersama ini, saya Imut Sunardi sebagai Master of Ceremony pada acara kita malam ini, izinkan untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan acara dan doa. Nanti dilanjutkan sambutan Direktur GNK Arya Bogoraya. Yang ketiga penyampaian materi dengan topik Exploring Emerging Human Resource Issue yang akan disampaikan dengan oleh narasumber. Yang keempat nanti ada tanya jawab. Dan yang kelima adalah foto bersama dan penutupan. Selanjutnya sebelum kita mulai kami bacakan tata tertib acara webinar pada malam ini. Ya, yang pertama, saat acara dimulai, peserta diharapkan untuk menonaktifkan audio, namun disarankan tetap mengaktifkan kameranya. Untuk berinteraksi, nanti kita akan gunakan fitur chatbox atau raise hand. Untuk network, silahkan mencari tempat dengan sinyal internet baik. Agar streaming lancar, silahkan menutup sebagian aplikasi yang ada di gadget Anda. Jadi biar semuanya tidak terganggu, bisa berjalan dengan lancar. Partisipasi fokus, dan saat poin-poin yang menurut Bapak Ibu penting agar dapat menyerap informasi dengan lebih sempurna. Maksudnya silahkan dicatat poin-poin penting nanti yang akan disampaikan. Saat acara berlangsung, ada kalanya peserta diminta untuk berbagi pengalaman. Bagi peserta terpilih, host akan meminta peserta untuk menyalakan audionya.
Dan yang terakhir, foto di akhir acara nanti akan ada sesi foto bersama. Diarahkan kepada semua peserta nanti menghidupkan kameranya. Bapak Ibu, semua peserta webinar yang kami hormati, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa bersama agar webinar pada hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan pengetahuan yang bisa untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri kita yang lebih baik lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang sama-sama sudah kita panjatkan, acara ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur GNIK Area Bogoraya kepada yang terhormat Bapak Andes Wardi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya didengar, Pak Emut? Cukup baik, Pak Andes. Silahkan lanjut, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, teman-teman semua. Salam kompeten. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri webinar pada malam ini, yaitu Ibu Santi Kairani. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita semua tentang HR risk management, ya, tentang bagaimana kita orang HR juga harus mengerti tentang bagaimana kita mengelola risiko, ya. Selama ini kan kita lebih banyak mempersiapkan atau menghandle, ya, masalah-masalah yang terjadi saat ini atau yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, sekarang kita belajar lebih jauh lagi dengan Ibu Santi nanti adalah bagaimana kita justru mengelola, gitu ya, mengelola risiko. Yang namanya risiko itu belum terjadi sebenarnya. Yang namanya risiko itu kejadian yang belum terjadi. Nah, ini kan lebih advance namanya. Nah, tentunya dengan pengalaman Bu Santi di beberapa tempat kerja beliau, bisa kita petik menjadi pengalaman buat kita juga, ya, sehingga kita bisa mengaplikasikan di dalam pekerjaan kita masing-masing. Bahkan menurut saya mungkin juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya Bu Santi, ya. Bagaimana kita juga dalam keluarga, dalam pribadi, kita juga bisa mengelola, bisa memperkirakan atau bisa setidaknya memperkecil risiko, gitu ya. Risiko itu tentunya bisa jadi merugikan secara materi, ya, secara moral, mental, ya, bahkan bisa jadi risikonya bisa kalau di dalam bidang yang lain itu bisa terhadap safety, ya Bu Santi, ya, hilangnya nyawa, gitu. Oke, baik. Saya pikir kita persikap waktu, nanti kita persilakan kepada Ibu Santi nanti di bawah bimbingan Pak Emut untuk bisa sharing kepada kita, dan saya berharap kepada teman-teman semua yang ada di webinar pada malam hari ini. Saya yakin Anda adalah orang luar biasa, ya. Di malam hari ini harusnya istirahat, Anda masih ingin belajar, kita masih ingin belajar. Ya, inilah salah satu kriteria katanya Pak Emut, ya, Pak Ibu Santi, bahwa orang-orang yang sukses itulah pada saat sekarang adalah orang-orang yang secara pribadi mau mengembangkan diri, ya. Teman-teman, kita punya agenda secara nasional menuju Indonesia kompeten di tahun 2030. Nah, hal-hal yang kita lakukan di Gerakan Nasional Indonesia Kompeten ini adalah seperti ini, kita berbagi, ya. Oke, selamat teman-teman, selamat menikmati, selamat belajar. Saya juga ikut belajar di sini, ya. Mohon izin juga nanti kalau saya ingin saya tanyakan kepada Bu Santi, ya, mohon dapat petunjuknya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andes selaku Direktur GNIK Wilayah Bogoraya. Jadi intinya kalau kita ingin menjadi pribadi yang luar biasa tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Jadi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Salah satunya yang mungkin buat orang biasa ini pulang kerja istirahat, tapi kita tidak. Karena kita menjadi pribadi yang luar biasa, pulang kerja kita masih belajar terus. Baiklah,
untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada istilah tak kenal maka tak akan menegur, karena nggak kenal jadi nggak menegur. Sebelum acara ini kami serahkan kepada beliau agar Bapak dan Ibu lebih mengenal kualitas diri narasumber, saya akan perkenalkan latar belakang beliau dengan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat dari CV beliau, pendidikan beliau jurusan sastra Jepang Universitas Indonesia. Mohon maaf Bu, Ibu kalau salah tolong dikoreksi. Ya, betul, Pak. Training serta seminar sertifikat beliau adalah yang pertama sertifikat Risk Management Officer, yang kedua Enterprise Risk Management Seminar yang diadakan oleh MSIG Asia di Singapura, yang ketiga Anti Money Laundering and Countering Financing and Terrorist Workshop yang diselenggarakan oleh MSIG Asia di Bangkok. Karir beliau pada tahun 1995 sampai 1997 bekerja di beberapa perusahaan Jepang. Ya, ini sesuai dengan kompetensi beliau menyelesaikan sastra Jepang di Universitas Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2014, beliau ditempatkan di beberapa pekerjaan dan peran di PT Asuransi MSI di Indonesia. Dan tahun 2014 sampai dengan sekarang, beliau sebagai Head of Compliance and Risk Management PT Asuransi MSIG Indonesia. Mengenai skill beliau, yang pertama risk management, yang kedua fraud risk management, yang ketiga anti money laundering, countering financial terrorist, and proliferation financing. Jadi kayaknya anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme. Nah, beliau tuh menguasai itu. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya acara kita lanjutkan ke acara inti. Kepada yang terhormat Ibu Santi Kairani, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Emut, Pak Andes, dan juga Pak Irwansyah yang memperkenalkan saya pada komunitas JNIK ini. Di sini mungkin saya akan sharing pengalaman ya. Mungkin saya yakin teman-teman di sini juga banyak yang lebih berpengalaman atau mungkin yang lebih expert dari saya. Jadi saya mau disclaimer dulu bahwa saya di sini bukan expert, tapi mungkin lebih ingin membagi pengalaman apa yang sudah saya selama ini dapat ilmunya dan coba terapkan di pekerjaan saya sekarang. Seperti tadi yang sudah Pak Emut sampaikan, saat ini saya bekerja di PT Asuransi MSIG Indonesia sebagai Head of Compliance dan Risk Management. Saya boleh sharing screen sekarang ya Pak Emut ya? Oke, monggo silakan Ibu. Oke. Nah, sudah kelihatan Pak? Sudah ya? Iya, kelihatan. Sudah kelihatan ya? Oke, sebentar ya. Oke. Jadi malam ini saya akan berbagi mengenai isu-isu yang ada di HR dan bagaimana mengelola resiko yang ada di HR tersebut. Nah, ini adalah profil saya. Mungkin saya nggak perlu sebutin lagi, tadi sudah dibacakan oleh Pak Emut. Lalu ini agenda yang akan kita sharing malam ini. Jadi saya akan membagi mengenai risk definition, risk management history, terus bagaimana perusahaan men-treat dan mendeal emerging risk, terus ada juga human resource strategy, risk identifikasi dan mitigasinya seperti apa. Yang terakhir ada sharing dan discussion mengenai case studies-nya. Sebentar. Pak Emut, maaf, saya boleh minta tolong di ini aja nggak ya? Tolong dibantu untuk share screen, boleh nggak Pak? Ternyata saya kayaknya ini agak ngaco nih ininya, laptopnya, boleh nggak Pak? Oke, bentar, Mbak Safira, apakah monitor Mbak Safira? Oh ya.
Udah ya, ini udah ada yang sharing screen kayaknya ya, Sudah sepertinya ya. dari Ya, kayak dari Mbak Mbak. Safira udah off-render. Oke, Oke, dilanjut. ya makasih ya. Oke, Mbak Safira mungkin boleh ke Mbak slide Fatira, selanjutnya. mohon Oh, maaf. Mbak Fatira ya, sorry Mbak Fatira, Mbak maaf. Fatira. Ya. Ya, Mbak Fatira ya, maaf ya. Oke, Mbak, boleh di next slide? Oke. Jadi sekarang saya mau mulai dengan definisi resiko tersebut. Sebetulnya resiko itu apa? Tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Andes ya, bahwa resiko itu sesuatu yang belum terjadi. Tapi definisinya adalah di sini. The possibility of something bad happening. Jadi kemungkinan kejadian yang buruk terjadi gitu kan. Lalu ada juga exposure to the possibility of loss, injury, or other adverse or unwelcome circumstances. Jadi kemungkinan pemaparan, kehilangan, atau luka, atau keadaan yang merugikan, keadaan yang tidak diinginkan, yang bisa terjadi yang tanpa kita harapkan ya. Lalu ada juga uncertainty and event which can impact the achievement goals. Jadi ketika kita membuat goals gitu ya, ketika kita akan mencapai satu goals, itu ada kejadian-kejadian di tengah-tengah pencapaian tersebut, ada kejadian yang tidak kita inginkan gitu loh. Itu yang kita sebutkan resiko ya. Di sini ada example of risk, jadi ada ini contoh yang sangat simpel, apa sih resiko itu gitu ya. Tadi yang seperti Pak Andes bilang, resikonya biasanya itu kita benar-benar nggak bisa tahu gitu kejadiannya itu kapan gitu ya. Jadi ini di bawahnya saya kasih ilustrasi contoh dari resiko. Boleh ya Mbak? Jadi ceritanya itu ada sepasang kekasih atau sepasang sepasang kekasih yang lagi ceritanya mau ngedate gitu ya. Dia ceritanya mau pergi ke sinema, mau nonton gitu kan, udah siap-siap, udah di mobil, udah seneng gitu kan, berbunga-bunga. Tiba-tiba tanpa mereka perkirakan, ternyata ada kendala pada kendaraannya, mobilnya mogok, banyak kempes gitu ya, sehingga goals yang mereka ingin capai, yaitu pergi ke bioskop untuk nonton, itu terkendala gitu ya di jalan. Nah, boleh Mbak ilustrasinya dijalanin lagi. Nah, karena ada kejadian mobilnya terkendala itu, sehingga pas nyampe ke bioskop ternyata bioskopnya udah tutup gitu loh. Nah, inilah yang disebut dengan resiko. Jadi sesuatu yang keadaan yang unwelcome gitu ya, keadaan yang tidak kita inginkan terjadi gitu. Jadi itu kan memang kita sama sekali nggak bisa tahu kapan kejadiannya akan terjadi gitu ya. Inilah yang disebut dengan resiko gitu ya. Next, Mbak. Nah, terus sebetulnya kalau resiko itu kita mesti ngapain sih gitu ya, kalau misalnya keadaan-keadaan tersebut itu sepertinya keadaan yang tidak kita inginkan, itu kita harus gimana gitu kan. Jadi ada 4 cara kita mengelola resiko. Kita dengan menerima resiko tersebut, atau menghindari resiko tersebut, atau mentransfer resiko tersebut, atau juga mereduce atau mengurangi resiko tersebut. Jadi kalau kebetulan saya kerja di perusahaan asuransi ya, kita itu kalau perusahaan asuransi itu adalah biasanya menerima transferan risiko dari orang-orang gitu ya. Nah itu dia. Jadi ini salah satu pengelolaan risiko itu adalah transfer risiko. Biasanya ini kita memberikannya ke para perusahaan asuransi gitu ya. Next, Mbak. Nah, ini adalah risk management history. Jadi sebetulnya risk management sendiri itu udah ada dari tahun 1950 ya, tapi mungkin waktu dulu pengelolaannya itu masih sangat tradisional gitu kan. Sehingga makin lama makin ke sini itu udah semakin sophisticated ya, semakin maju sampai pada tahun 2010 itu udah ada ISO-nya yang 31.000 mengenai risk management standard ya. Di situ sudah mulai makin maju gitu. Apalagi sekarang regulator itu dulu itu kalau misalnya kita itu pakai istilahnya itu regulatory based approach gitu ya. Approach-nya itu dulu tuh kan kalau misalnya zaman mungkin beberapa tahun yang lalu untuk approach itu kita base-nya itu berdasarkan regulator. Jadi berdasarkan dengan peraturan gitu. Pemenuhannya itu berdasarkan peraturan. Tapi kalau sekarang itu udah beda lagi. Regulator itu sekarang itu approach-nya udah risk based approach gitu loh. Jadi semua approach itu berdasarkan resikonya, bukan berdasarkan dengan kepatuhannya gitu ya, tapi resikonya. Jadi resikonya seperti apa itu yang harus di approach oleh kita gitu ya. Ya next Mbak.
Nah, ini adalah underlying filosofi dari risk management, bahwa kejadian itu suatu kejadian yang tidak kita inginkan gitu ya, yang kemungkinan akan memberikan impact terhadap pencapaian objektif kita itu biasanya datang dari faktor yang ada dua ya, dari internal faktor atau dari eksternal faktor. Jadi nggak melulu cuma dari internal atau nggak melulu dari eksternal, tapi bisa dua-duanya, bisa salah satu gitu ya. Nah, lalu sebetulnya nggak semua resiko itu biasanya akan memberikan dua impact. Ada yang impact positif atau impact negatif gitu ya. Kalau misalnya impact positif adalah opportunity, kalau impact negatif berarti adalah kerugian ya. Kalau misalnya saya berikan contoh yang kemarin kejadian ketika pandemi gitu ya, mungkin untuk beberapa industri itu memberikan dampak yang negatif gitu ya. Jadi ketika kita harus berhenti untuk menjalankan bisnis dan sebagainya gitu kan, akhirnya membuat kita mendapatkan impact negatif, yaitu kehilangan gitu kan. Tapi ada beberapa juga industri atau beberapa industri yang mendapatkan impact positif atau opportunity. Yang mungkin kita bisa lihat adalah industri contohnya ini ya, marketplace ya, digital marketplace gitu ya. Saya lihat orang-orang tuh banyak yang belanja pakai marketplace. Jadi yang pakai Tokopedia. Jadi kan karena kita harus mengurangi physical involvement. Jadi kita semuanya belanja pakai 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 dunia maya ya, pakai digitalization, pakai elektronik itu kan. Misalnya kita menggunakan Tokopedia lah atau Shopee lah atau dan sebagainya gitu. Saya lihat di situ malahan menjadikan opportunity gitu, memberikan positive impact gitu. Jadi sebetulnya tidak semua resiko itu memberikan dampak yang negatif. Jadi seperti resiko pandemi kemarin, ada juga yang memberikan dampak positif. Next, Mbak. Nah, ini tadi yang saya bilang, jadi sources-nya itu biasanya ada dari eksternal dan ada internal. Ini bisa dilihat ya gambarannya gitu kan. Kalau misalnya ada uncertain event, misalnya contohnya ada puting beliung, ada banjir, ada kebakaran, ada penurunan ekonomi gitu ya, ada riot dan sebagainya. Itu biasanya ada yang memberikan dampak positif dan ada yang memberikan dampak negatif. Next, Mbak. Next. Nah, terus bagaimana perusahaan men-treat atau mengelola dan deal dengan emerging risk ya? Gimana sih cara pengelolaannya? Karena kan memang resiko itu kita nggak bisa prediksi kapan akan terjadi, sehingga kita harus mengelolanya in advance, seperti yang tadi Pak Andes bilang. Oke, next Pak, Bu, Mbak. Nah, ini adalah short concept mengenai defensif gitu ya. Jadi untuk mengelola atau untuk memberikan defense di perusahaan itu ada yang namanya 3 line of defense gitu ya. Nah, di first line of defense itu biasanya adalah operational level, itu sebagai risk owner. Lalu ada second line of defense, biasanya ini adalah bagian risk management karena dia yang akan memberikan risk oversight ya, yang melakukan monitoring, identifikasi emerging issue, terus identifikasi juga risk appetite dari masing-masing bagian ya. Dan yang terakhir adalah third line of defense, yaitu defensif terakhir, yaitu biasanya audit yang akan memberikan review dan memberikan independent assurance gitu kan. Jadi ini 3 line of defense itu adalah kayak short concept bagaimana perusahaan atau institusi itu memberikan menjaga kelangsungan gitu ya. Jadi defensif ini yang akan berperan ya. Nah, next Mbak. Lalu ini adalah risk management practice ya. Bagaimana roles dan responsibility dari masing-masing pihak atau masing-masing stakeholder di perusahaan. Jadi di sini ada board of commissioner, ada yang merupakan sebagai supervisory function ya, karena board of commissioner itu biasanya atau dewan komisaris akan mensupervise implementasi dari risk management di perusahaan. Lalu akan ada board of director dan manajemen. Ini adalah level yang men-set up risk appetite di perusahaan gitu ya. Jadi kan karena company itu biasanya men-set up target itu kan.
lalu yang akan men-set up appetite resikonya untuk mencapai company target itu adalah di posisi board of director dan manajemen tersebut. Nah, lalu ada yang namanya executive function gitu ya. Ini adalah risk owner. Nah, risk owner ini adalah yang harus mengexecute risk management framework yang sudah di set up oleh manajemen atau oleh board of director. Kemudian yang terakhir adalah internal audit. Ini adalah sebagai assurance function yang memberikan independent assurance atau memberikan opini-opini terhadap appropriateness dari kontrol yang sudah di set up oleh baik oleh dewan direksi maupun oleh risk owner ketika menjalankan manajemen framework. Nah, ini adalah roles dan responsibilities-nya ya. Jadi saya yakin di tempat teman-teman semuanya, di perusahaan teman-teman, ini roles ini pasti ada dan sudah melakukan roles dan responsibility-nya seperti yang tergambar di sini. Next, Mbak. Nah, ini adalah risk management practice, flow prosesnya dari risk management framework itu sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya resiko itu gimana sih, kita tahu resikonya gitu, tahu itu tuh resiko gitu, gimana cara mengelolanya dan sebagainya. Jadi ada yang dinamakan dengan risk management framework gitu ya. Ini kita bilangnya biasanya risk management framework itu seperti ini gitu ya. Flow risk management itu seperti ini. Jadi ada yang namanya risk assessment gitu kan. Gimana caranya kita mengidentifikasi resiko. Jadi ini adalah flow-nya. Ketika kita udah mengestablish konteks, kita lalu mulai mengidentifikasi resikonya. Ketika kita sudah mengidentifikasi resikonya apa aja, kita mulai menganalisa resiko-resikonya. Setelah kita menganalisa, kita juga harus mengevaluasi, lalu kita harus men-treatment resiko tersebut ya. Treatmentnya dengan seperti apa? Dengan cara monitor, review, komunikasi, dan konsultasi. Jadi ini adalah flow dari proses risk management sendiri. Caranya dengan mengidentifikasi risiko, menganalisa, mengevaluasi, dan men-treatmentnya. Oke, next Mbak. Nah, ini ways to identify the risk. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak tahu gimana mulainya gitu ya. Kita tuh suka berpikir bahwa aduh, risk management itu sesuatu yang ribet gitu. Apa sih itu barang apa sih gitu ya. Even kadang-kadang kita nggak tahu gimana cara memulainya untuk mengidentifikasi resiko gitu ya. Padahal sebetulnya kalau saya bilang resiko itu sebetulnya tuh sesuatu yang kita hadapi setiap saat gitu ya, setiap hari. Even sekarang ketika kita duduk gitu lagi mendengarkan ya saya sharing, itu tuh saya dan bapak-bapak ibu-ibu semua itu juga sedang menghadapi resiko sebetulnya. Maksudnya resikonya itu ada di sekitar kita gitu ya. Misalnya contoh salah satunya yang mungkin terjadi adalah resiko tiba-tiba misalnya lampunya mati gitu ya. Atau tiba-tiba kita lagi duduk kursinya patah gitu kan. Itu kan sebetulnya sesuatu resiko yang kita nggak tahu gitu loh akan kejadian atau enggak gitu ya. Nah, jadi gimana cara mulainya gitu kan. Biasanya kalau misalnya di perusahaan, kita tuh gimana cara memulai untuk identifikasi resiko itu bisa dengan cara brainstorming gitu ya. Jadi kita kumpulin teman-teman kita atau tim kita, terus kita brainstorming gitu. Kita tanya sama teman-teman semuanya, kira-kira di tempat kita tuh sebetulnya resiko apa aja ya sih yang bisa terjadi gitu ya. Misalnya contohnya karena ini adalah kebanyakan mungkin dari teman-teman dari HR ya. Jadi misalnya dari teman-teman HR itu akan brainstorming sebetulnya kalau misalnya di bagian HR itu apa aja sih kira-kira yang resiko yang kemungkinan terjadi gitu ya. Jadi itu namanya brainstorming. Yang kedua adalah think pessimistic gitu loh. Jadi kita agak berbeda ya. Kalau misalnya orang risk management itu selalu bilangnya think pessimistic atau padahal kan kalau misalnya kalau kita tuh kan selalu harus biasa di-encourage untuk bilang positive thinking dong, positive thinking gitu ya. Tapi kalau orang risk management itu biasanya suka bilang negative thinking gitu loh. Kita tuh harus memikirkannya adalah yang terburuk gitu. Jadi kebalikan gitu ya. Kalau misalnya kalau istilah kita gitu ya, suuzon gitu ya. Kita nggak boleh suuzon gitu, nggak boleh pesimistik, nggak boleh negative thinking gitu ya. Tapi kalau orang risk management itu malahan kebalikannya gitu loh. Karena kita harus berpikir yang terburuknya gitu loh. Kemungkinan terburuknya seperti apa? Itu yang harus kita pikirkan gitu loh. Bukan maksudnya malahan menjadi pesimis ya, tapi artinya sesuatu yang kemungkinan akan terjadi
itu kita bisa pikirkan mitigasinya gitu kan. Nah, terus yang ways to identify selanjutnya adalah seeking feedback. Jadi contohnya adalah seeking feedback itu kita minta feedback dari beberapa pihak gitu ya. Termasuk salah satunya adalah feedback dari auditor gitu atau yang memberikan assurance terhadap kita. Misalnya contohnya kalau misalnya kita di certified ISO gitu ya, kita juga bisa mendapatkan feedback ketika kita lagi di audit ISO atau di audit oleh internal atau di audit oleh regulator, juga di audit oleh pihak auditor luar gitu ya. Itu juga sebenarnya salah satu cara untuk mengidentifikasi risiko. Jadi ini adalah cara-caranya. Jadi nggak usah berpikir, aduh ribet banget sih, enggak gitu loh. Jadi dengan cara-cara seperti ini kita bisa mulai untuk mengidentifikasi risiko. Next, Mbak. Nah, ini where to start gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mulainya dari mana sih gitu loh. Kan kita udah mau mengidentifikasi resiko nih. Terus kita udah yaudah deh kita brainstorming atau kita bilang ya udah kita mau think pessimistic atau kita mau cari feedback gitu ya. Tapi kita mesti mulainya dari mana gitu loh. Kalau misalnya kita ada di satu institusi gitu kan, kita bisa aja mulai dari company strategic plan karena saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalnya kerja di satu perusahaan pada awal tahun gitu ya atau biasanya sih mungkin sebelum tahun itu mulai kita udah disuruh bikin strategic plan untuk tahun depannya gitu ya atau sekarang ketika tahun berjalan kita disuruh mereview gitu ya strategic plan kita ini seperti apa sepanjang perjalanan tahun ini gitu kan. Nah, kita bisa memulai dari strategic plan kita gitu loh. Jadi strategic plan kita itu apa aja gitu kan. Kira-kira dari situ ada nggak resiko-resikonya gitu yang kita mungkin bisa hadapi di tahun berjalan gitu yang kemungkinan ini kayaknya mungkin kejadian deh kayak gini gitu. Misalnya contohnya kita punya target sales sekian gitu ya. Tapi di waktu berjalan kemungkinan ada default gitu ya, ada kegagalan gitu. Kira-kira kalau ada kegagalan seperti itu kita gimana memitigasinya gitu loh. Jadi itu sebetulnya kita bisa mulai dari company strategic plan. Atau yang bisa mengerucut lagi adalah dari department plan gitu ya. Misalnya kalau misalnya di bagian HR contohnya gitu kan, itu kan kita biasanya setiap seperti misalnya di bagian teman-teman semuanya kan di department base gitu ya, itu kan biasanya juga mempunyai planning tahunan, annual plan. Nah, itu kita juga bisa mengidentifikasi dari masing-masing areanya gitu. Contohnya ini saya karena saya berbicara mengenai HR planning gitu ya. Jadi di sini mungkin kita bisa mengidentifikasi dari resiko ketika kita hiring gitu ya, atau mengenai benefit and compensation gitu ya. Resikonya kira-kira apa aja sih di bagian ini gitu kan. Terus recruiting gitu ya, evaluation, training gitu. Kira-kira di bagian-bagian ini tuh resikonya apa aja gitu. Jadi kita coba identifikasi dari masing-masing scope itu gitu kan. Nah, next Mbak. Nah, ini adalah cara mengkonstruksi resiko atau risk description gitu ya. Jadi gimana sih caranya kita bikin gimana sih caranya bikin mengkonstruk resiko gitu ya. Jadi kan resiko itu kan macam-macam kan, tapi kita harus mengkonstruk gitu loh. Jadi kalau kita mengkonstruk resiko itu harus ada format seperti ini. Ini idealnya ya, ada format seperti ini adalah the risk of apa, insert risk-nya, dikarenakan apa, kita masukkan key cause-nya, yang menyebabkan apa gitu ya. Jadi impacting apa gitu. Jadi di sini adalah insert key effect-nya atau impact-nya seperti apa. Jadi definite fact-nya itu apa gitu kan. Biasanya event-nya itu apa. Terus dikarenakan oleh apa. Jadi yang jumbo, bukan soalnya berdarah lagi. Ya, jadi dikarenakan oleh sesuatu hal yang bisa memberikan impact apa gitu ya. Jadi kalau misalnya simpelnya ini bisa mengkonstruk risk description itu dengan secara seperti ini. Jadi kita harus menetapkan resikonya apa, terus yang sunat ada lagi. Cause-nya itu apa dan impact-nya apa. Berdarah Ya. nih, Boleh next, Mbak. Nah, itu soalnya apa jing kualitas kalinya. Udah tersayat kena tadi itu. Ini ada yang ini ya. Yang mohon maaf kepada peserta, diharapkan untuk di-mute speakernya. Iya. Bilah tak
berdiri dan tadi itu tak jejak, tak gugur, tak jejak bilah. Nah udah gitu, nah ini nextnya adalah next stepnya adalah ketika kita sudah mengidentifikasi resikonya, lalu kita bisa meregisternya ya, jadi mendokumentasikannya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu resikonya apa, ya udah kita tulis deh gitu loh, kita dokumentasiin gitu kan. Biasanya kita bilangnya namanya risk register gitu loh. Jadi semua resiko-resiko yang udah kita identifikasi, kita taruh di namanya risk register gitu loh. Jadi kita tahu apa aja resikonya, lalu di situ nanti kita akan setup sebetulnya dari risiko itu sebetulnya mitigasinya apa aja gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Sebetulnya maaf, sepertinya sebenarnya di sini yang di mute mungkin itunya ya yang tadi ada. Oke. Oke, next ya. Next, Mbak. Boleh next. Nah, ini adalah risk assessment. Jadi kalau misalnya ketika kita udah ketika kita udah mengidentifikasi risiko gitu ya, kita harus set up juga probabilitasnya, impact-nya, mitigasinya. Jadi nggak cuma resikonya aja yang kita identifikasi, tapi setelah itu kita juga harus men-set up kemungkinannya itu seperti apa gitu kan. Terus impact-nya dari risiko itu seperti apa. Lalu kita juga harus mencari mitigasinya itu seperti apa. Misalnya tadi kita udah bilang ada risiko apa gitu ya. Nah itu tuh kemungkinannya seperti apa sih gitu loh. Impact-nya ke kita tuh gimana. Terus mitigasi yang kita punya seperti apa gitu ya. Jadi kita harus udah mulai mengakses resiko-resiko tersebut gitu. Jadi biasanya kita pakai matriks seperti ini. Misalnya ada probabilitasnya, ada impact-nya gitu ya. Ada levelnya, ada dari mulai low sampai high gitu kan. Nah, itu kita mengakses sendiri, jadi menetapkan sendiri dari hasil identifikasi tersebut. Gitu. Next, Mbak. Nah, ini mungkin saya udah mulai langsung masuk ke dalam, langsung ke contoh-contoh resiko yang ada di human resource ya. Gimana strateginya, identifikasi, dan mitigasinya. Next. Nah, kan sekarang ini mungkin seperti yang Bapak-Bapak Ibu juga rasakan bahwa kita itu kan sekarang diminta untuk bisa memanage resiko secara dinamik dan fleksibel gitu ya. Karena ke depan tuh kita benar-benar nggak bisa tahu gitu loh seperti apa kejadiannya. Kadang-kadang tuh semua event atau semua kejadian tuh berubah secara cepat gitu ya. Jadi gimana kita bisa merespons resiko atau kejadian itu dengan cepat gitu ya. Terus gimana supaya kita bisa tetap resilience gitu kan. Terus gimana jadi ini yang harus kita pikirkan gitu ya. Jadi apa yang perusahaan harus lakukan ini adalah yang harus dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Jadi kita harus berpikir cepat, dinamis gitu dalam mengelola resiko. Next Mbak, next udah mulai goes to sampel ya. Jadi ini adalah saya mencoba untuk mencari beberapa scope HR. Jadi di HR itu sebenarnya challenge-nya itu apa aja sih gitu ya. Terus gimana cara mengovercome-nya gitu kan. Nah saya coba cari, kebetulan saya bukan orang HR tapi saya coba Google gitu kan. Nah ternyata di HR itu ada beberapa scope yang biasanya di deal with gitu ya, seperti contohnya ada compensation and benefit, ada change management, ada HR digital transformation, ada employee engagement, ada leadership development, employee health and well-being, ada remote workforce management. Nah, ini semuanya ini tuh sebetulnya kita bisa identifikasi resikonya gitu ya. Jadi misalnya dari compensation and benefit itu sebenarnya resikonya apa aja sih gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa diidentifikasi resiko dari masing-masing scope ini. Jadi mungkin kalau misalnya di sini nggak semuanya dari HR,
dari masing-masing tempat bapak-bapak ibu-ibu gitu ya, dari apa aja item yang dikerjakan, itu biasanya kita bisa mengidentifikasi resiko-resikonya gitu ya. Jadi misalnya teman-teman dari sales gitu ya. Nah, dari sales itu apa aja sih yang harus kita, item apa aja yang harus, atau misalnya targetnya atau strateginya apa aja gitu, plannya apa aja. Dari plan-plan itu sebetulnya kita bisa identifikasi resikonya. Next, Mbak. Nah, ini adalah contoh ya, salah satu contoh yang saya ambil. Jadi tadi ada beberapa contoh, tapi saya nggak ambil semua contohnya. Ini contohnya, salah satu contohnya mungkin yang ini sih saya yakin sering kejadian ya di setiap perusahaan adalah mengenai compensation dan benefit gitu loh. Karena saya yakin kayaknya jarang sekali perusahaan yang bisa memberikan semua karyawannya apa sih perasaan yang happy atau puas gitu ya terhadap compensation dan benefit yang diberikan oleh perusahaannya. Jadi di sini risk detailsnya tadi yang seperti saya sudah bilang ada construction-nya ya, the risk of apa, due to apa, resulting apa gitu kan. Jadi mengenai compensation and benefit di sini adalah resikonya the risk of unhappy and demotivated employee gitu ya. Jadi ada resiko di mana ada karyawan yang nggak happy dan demotivasi dikarenakan inadequate designing compensation and benefit package. Jadi mungkin ada design compensation yang nggak adequate gitu ya, dan benefit package-nya itu nggak adequate gitu, nggak sesuai gitu kan, yang menyebabkan high turnover gitu kan. Misalnya kalau misalnya di perusahaan industri yang sama gitu ya, misalnya kalau kenaikan gaji itu contohnya 10%, tapi di perusahaan Bapak misalnya cuma 2% gitu kan. Nah, itu kan berarti mungkin ya kita bisa inadequate gitu dengan pasar gitu kan, desain compensation-nya gitu. Jadi karena resiko tersebut si karyawan-karyawannya tuh jadi nggak happy gitu kan. Biasanya itu akan membuat mereka mikir untuk udahlah resign aja deh gitu kan. Jadi resulting high turnover gitu kan. Nah, biasanya kita harus set up tuh indikatornya tuh apa gitu. Kalau misalnya kita tuh indikator adalah benchmark gitu ya. Jadi batasan di mana kita menganggap kalau kejadian ini udah lebih dari sekian, artinya itu udah risk buat kita gitu loh. Jadi kita harus men-setup benchmarknya berapa sih maksimum yang kita bisa tolerir gitu ya, tolerable risk itu berapa gitu kan. Nah, kita bisa setup indikatornya gini, misalnya maksimum 5 staff in all level result di quarterly basis itu adalah indikatornya. Kalau udah lebih dari 5 orang, artinya udah resiko buat perusahaan gitu ya, udah harus dipikirin nih ke depannya kita mesti ngapain gitu loh. Karena kalau misalnya udah lebih dari 5 orang, itu impact-nya mungkin akan memberikan disturbance to operation gitu loh. Jadi akan memberikan gangguan terhadap perusahaan, udah gitu high turnover rate kita juga jadi tinggi gitu kan, karena kita ada karyawan-karyawan kita yang resign sehingga mungkin customer kita juga ada yang komplain gitu ya. Nah, ini adalah impact-impactnya dari risiko tersebut gitu kan. Nah, lalu sebetulnya apa yang harus kita lakukan gitu kan? Sebetulnya kontrol apa yang harus kita desain gitu. Yang harus kita pikirkan mitigasinya gitu kan. Contohnya adalah mendesain employee reward and recognition program gitu ya. Jadi mungkin sebetulnya kadang-kadang tuh si karyawan tuh nggak cuma melulu karena uang gitu benefitnya gitu ya. Mungkin dia berpikir bahwa, duh gue nggak pernah dikasih training nih gitu loh. Yang lain pergi ke seminar ke overseas, kok gue nggak pernah pergi gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin itu harus direview lagi gitu loh. Sebetulnya recognition employee reward dan recognition programnya itu bisa didesain ulang nggak sih gitu ya, yang membuat lebih atraktif atau lebih sesuai gitu loh dengan ekspektasi karyawan ya. Terus accommodate request for flexibility and remote work gitu ya. Jadi ini semenjak kejadian pandemi gitu ya, ketika kita akhirnya dipaksa untuk bisa bekerja di mana aja untuk beberapa industri gitu ya. Saya perhatikan bahwa sekarang itu sebetulnya anak-anak zaman now gitu ya, mereka tuh kayaknya udah menjadi satu pilihan gitu bahwa bisa remote work gitu ya. Jadi saya sih kayak contohnya anak saya gitu. Anak saya tuh kan kebetulan kerja di bank gitu. Di bank itu ternyata mereka tuh sekarang udah mulai harus kerja tiap hari datang ke bank gitu kan. Jadi kalau misalnya dia ngeliat saya gitu, karena di perusahaan kita tuh kan ada udah hybrid gitu ya. Kita kerja nggak harus selalu di kantor. Jadi dia bilang, mau enak ya bisa kerja di rumah gitu kan. Nah, ternyata ini tuh sekarang udah menjadi salah satu ekspektasi gitu loh. Jadi, nah makanya ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan gitu kan, accommodate request for flexibility dan remote work gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu benefit gitu ya, mungkin bisa kita pikirkan gitu kan. Atau dan lagi mitigasinya adalah fairness job performance review gitu. Jadi setiap tahun itu kita usahakan bahwa ketika kita memberikan performance review itu kita
benar-benar fair gitu ya, diungkapkan apa pencapaian mereka dan apa kekurangannya kita kasih tahu gitu. Itu menjadi mitigasi, salah satu mitigasi. Dan yang lainnya adalah career development plan gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu mitigasi gitu. Jadi kita udah bilang sama si karyawan tersebut bahwa di company kita ada yang namanya career development plan. Nah, karir kamu tuh seperti ini, bla 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 gitu kan. Nah, lalu dari resiko ini kita harus menetapkan probabilitasnya atau possibility terjadinya gitu kan. Kira-kira resiko ini tuh kejadiannya gimana gitu? Apakah kejadiannya itu possible gitu ya? Mungkin banget nih kejadian gitu kan. Maksudnya mungkin kejadian atau likely itu sering banget kejadian seperti ini atau remote. Remote itu kejadiannya jarang banget gitu loh. Nah, ini kita harus tetapkan ukurannya, levelnya gitu loh. Misalnya kita bilang, ini kejadiannya agak lumayan sering nih, ya udah kita taruhnya possible. Jadi ini adalah contoh ya. Jadi mungkin nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa memakai skema ini ketika akan mengidentifikasi risiko. Jadi mulai menetapkan risk detailsnya seperti apa, indikatornya seperti apa, impact-nya seperti apa, mitigasinya seperti apa, possibility-nya seperti apa. Ketika kita mempunyai risk register seperti ini, kemungkinan besar kalau misalnya resiko ini terjadi, kita udah tahu gitu loh, at least itu impact-nya akan minimal gitu loh, karena kita udah set up mitigasinya atau current control-nya. Atau ketika mungkin kejadian, kita bisa nge-review lagi nih current control-nya atau mitigasinya. Sebetulnya mitigasinya mungkin nggak cukup nih, kita harus tambahin lagi mitigasinya atau kontrol apa yang kita bisa tambahkan supaya resikonya nggak kejadian gitu, atau resikonya bisa dikurangin gitu, impact-nya dan sebagainya ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa memakai konstruksi ini gitu kan, atau mungkin di tempat bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada risk management framework ya gitu ya, tapi ini bisa menjadi salah satu contoh. Next contoh Mbak. Next contoh. Nah, ini HR digital transformation. Jadi sekarang ini kan kita apa-apa tuh goes digital gitu ya, apa-apa goes digital gitu kan. Nah, ternyata di HR juga ada resiko HR digital transformation gitu lah. Jadi ketika kita mau mentransform semua menjadi digitalized gitu ya, itu juga ada resikonya gitu kan. Kenapa resikonya? Resikonya banyak banget gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang seperti kalau misalnya ada orang yang nggak teknologi savvy gitu ya. Mereka tuh nggak seneng loh kalau misalnya kita mau mentransform sesuatunya menjadi digital gitu kan. Karena aduh ribet, tahu nggak sih, nanti gue mesti belajar lagi bla 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 gitu lah. Nah, tapi kan mau nggak mau ketika digitalization itu udah sekarang itu makin marak, makin berkembang gitu ya. Kita mau nggak mau kita harus mikirin ini gitu loh, dan ternyata itu pun ada resikonya gitu loh. Jadi di sini salah satu contohnya adalah the risk of inability atau not competent staff to adopt new HR software. Ini kalau misalnya mungkin bukan di bidang HR ya, ini bisa aja diganti gitu ya. Tapi di sini karena kita lagi berbicara mengenai HR gitu, jadi saya memberikan contohnya HR. Jadi the risk of inability not competent staff to adopt new HR software application or technology design due to resistance to change atau less of training yang akan menyebabkan inefficient work process gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita mau mentransformasi ke digital gitu kan, itu tetap ada resikonya gitu kan. Resikonya itu yaitu gitu, ketika kita mungkin mendapatkan staff-staff yang nggak kompeten atau yang inability, nggak ada kemampuan gitu kan. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa jadi juga dia tuh resisten gitu untuk berubah gitu kan, atau bisa jadi juga dia sebetulnya nggak resisten tapi less training gitu, trainingnya nggak cukup gitu ya, sehingga menyebabkan ternyata prosesnya itu menjadi nggak efisien gitu. Padahal kita berharap dengan digital transformation itu work prosesnya akan menjadi lebih efisien, tapi ini malahan kebalikannya gitu ya. Nah, ini kita juga ada setup indikatornya. Indikatornya itu apa gitu kan? Ketika kita menemukan ada 2 cases delay, ini contoh ya, 2 cases delay in HR proses ketika kita harus memberikan service ke karyawan lain atau ke departemen lain di dalam 1 bulan gitu. Misalnya kita punya SLA contohnya gitu ya. Contohnya HR itu harus bayar gaji, harus bayar medical, contohnya medical ke karyawan setiap hari apa gitu ya. Nah, tapi ternyata karena ada transformasi digital itu jadinya delay gitu lah. Sehingga ada kasus-kasus yang delay. Nah, ini adalah indikatornya. Nah, impact-nya seperti apa? Udah jelas impact-nya ya pasti akan disturb ke operation gitu ya. Mbak,
Maaf ke sebelumnya masih sorry. Sebelumnya ini sebelumnya ini. Oke. Nah, terus yang pasti kalau ini biasanya impact-nya akan ada customer complaint juga ya. Customer di sini mungkin nggak customer eksternal tapi customer internal misalnya bagian lain kan. Nah, seperti apa kontrol dan mitigasinya? Ya udah kita identifikasi lagi teknologi yang company itu mau adopt gitu ya. Jadi pas kita mau plan to adopt new teknologi, kita harus identifikasi lagi apakah sebetulnya apa teknologi baru ini gampang diadop, diabsorb sama karyawan kita gitu. Gimana proses yang sekarang compare to proses yang baru gitu kan, itu harus dipikirkan. Terus skill-skill karyawan seperti apa yang harus kita punya gitu kan ketika kita mau mentransfer teknologi tersebut gitu kan. Apakah dia harus punya kompetensi tertentu gitu kan? Apakah kita harus memberikan training yang lain gitu kan dan sebagainya. Nah, terus kita juga harus foster culture change gitu ya di workplace kita. Jadi kita tuh kayak harus menggaung-gaungkan bahwa kita itu di mindset kita tuh bahwa kita itu karyawan yang siap untuk perubahan gitu ya. Nah, itu ini adalah mitigasinya yang mungkin kita bisa set up gitu kan. Terus gimana possibility-nya gitu kejadian ini terjadi gitu loh. Kemungkinan kalau HR digital transformation itu kemungkinan terjadinya mungkin gitu, possible, artinya possible gitu ya. Jadi kemungkinan terjadinya adalah possible. Jadi remote tuh jarang ya karena kalau ada transformasi seperti ini agak challenge buat perusahaan. Tapi kalau likely sih mungkin kalau misalnya nggak yang dodol-dodol banget gitu ya karyawannya sih kayaknya enggak lah. Oke, next contoh. Next contohnya adalah employee health and well-being gitu ya. Nah, jadi kejadian kemarin pandemi itu sebetulnya memberikan banyak sekali pelajaran. Saya yakin buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tuh dapat pelajaran yang berharga gitu ya. Nggak semua pandemi itu apa sih memberikan dampak buruk ya terhadap kita gitu. Saya yakin ada juga hal-hal yang kita pelajari yang akhirnya memberikan pengalaman baru buat kita gitu ya. Jadi kita lihat dengan adanya pandemi kemarin gitu ya, ternyata banyak banget kejadian-kejadian mental health gitu ya, mental health kayak karena mungkin mereka tuh tiba-tiba harus merubah pola kerja dan sebagainya gitu ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang kita highlight gitu ya. Nah, risk detailsnya apa? The risk of deteriorating mental health or the occurrence of accident for employee due to high job demands causes disruption of work and increase in medical expense. Jadi sebetulnya mungkin ini nggak cuman gara-gara pandemi aja, tapi sebetulnya nowadays atau lately gitu ya kita lihat kayaknya tuh apa ya, mental health itu kerentanan mental itu mungkin makin sering terjadi gitu ya, atau kejadian accident terhadap karyawan itu juga lately itu kayaknya agak cukup bertambah gitu kan. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin demand kerjaannya cukup tinggi gitu kan. Sehingga kalau misalnya udah ada kejadian seperti itu, biasanya impact-nya adalah disruption of work gitu. Jadi selain itu juga biasanya kan ada expense medical yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini indikatornya adalah tidak lebih dari 5 orang injured atau suffering from mental illness in quarterly basis gitu ya. Jadi di sini karena contohnya tentang mental illness, jadi kita tuh berharap nggak lebih dari 5 orang itu injured atau suffering dari mental illness ya. Nah, tapi indikator ini benar-benar harus di-setup oleh masing-masing perusahaan, tergantung dari appetite masing-masing perusahaan ya. Nah, impact-nya apa? Impact-nya adalah disturbance of operation, lalu impact-nya ada increase of medical expense. Jadi karena karyawan kita mulai banyak yang sakit atau mungkin perlu treatment, sehingga kita harus mengeluarkan medical expense yang lebih. Lalu current control-nya seperti apa atau mitigasinya seperti apa? Provide access to mental health program. Nah, terus develop employees health and safety monitoring. Jadi gimana caranya supaya si karyawan itu punya akses untuk mengelola mental health-nya mereka gitu ya. Mungkin kita punya program-program yang bisa membuat mereka lebih
apa lebih bisa merilis gitu dan sebagainya. Nah, possibility-nya seperti apa? Ini sih saya contohnya remote ya. Jadi ekspektasinya bahwa tidak banyak yang akan suffer dari mental illness di perusahaan kita. Jadi kayaknya kejadiannya cuman dari misalnya contohnya dari 500 karyawan cuman satu, yaitu remote lah gitu ya possibility-nya. Contoh. Next contohnya adalah remote workforce management. Jadi ini yang mungkin tadi sempat saya juga sharing mengenai hybrid working ya. Jadi remote workforce management itu kemarin tuh kan karena kita ya kejadian pandemi kita dipaksa untuk bisa bekerja di mana aja, ternyata itu juga memberikan dampak ya terhadap kita resiko gitu. Jadi nggak semuanya mulus gitu kan. Nah, kejadian yang mungkin bisa terjadi adalah kejadian fraud gitu ya. Jadi di sini contohnya itu akibat remote workforce management itu risiko yang kemungkinan terjadi adalah risiko fraud in telecommuting dikarenakan security atau confidential issue-nya dan lack of supervisory yang menyebabkan bisa jadi ada data atau information yang leakage gitu ya, dan ineffective productivity. Nah, ini indikatornya apa? Kalau semestinya kalau fraud gitu ya, kalau fraud itu harusnya indikatornya zero, harusnya ya. Harusnya, tapi saya nggak tahu. Ada di beberapa perusahaan sih mungkin nggak bisa zero ya. Kayak misalnya, contohnya di industri yang mungkin kalau saya mungkin kasih contoh, kebetulan kakak saya kerja di F&B gitu ya. F&B itu kayaknya kalau fraud itu kayaknya dia susah kalau indikator itu zero gitu ya. Tapi mungkin dia akan meminimalkan indikatornya. Tapi kalau misalnya contohnya di perusahaan saya, itu fraud itu harus zero tolerance gitu. Jadi nggak boleh sama sekali ada fraud gitu loh. Jadi kalau ada kejadian, it is a risk buat perusahaan kita gitu loh. Makanya kalau fraud itu harusnya indikatornya zero. Nggak ada toleransi buat fraud gitu loh. Itu ya. Nah, impact-nya seperti apa? Udah pasti ada disturbance dari operation, bisa jadi ada financial loss, yang pasti bisa jadi juga memberikan company reputation yang buruk ya. Nah, current mitigasinya seperti apa? Biasanya kita provide productivity tools gitu kan. Ada line of business application, company laptop, mobile device gitu. Jadi kita udah mulai kontrol tuh tools-tools itu. Jadi biasanya kan kalau misalnya remote work gitu ya, kita memberikan akses sama karyawan yang bisa mereka tuh ya mereka akan mendapatkan akses mungkin dari mulai laptop, mobile device gitu ya. Sehingga ketika mereka gunakan di luar dari networknya perusahaan, itu kan bisa aja ada leakage dan sebagainya ya. Nah, ini possibility-nya seperti apa? Possibility-nya sih di sini remote gitu ya, karena ekspektasinya adalah perusahaan ketika udah mau implement remote work hybrid working gitu ya, dia udah juga men-set up mengenai security-nya gitu ya, atau tools-toolsnya tuh udah di-set up dari awal gitu ya. Nah, ini jadi contoh-contohnya tuh banyak karena sebetulnya yang mungkin juga nggak kepikiran adalah lack of supervisory gitu ya. Jadi ketika kita remote working gitu kan, ternyata ketika pengawasannya itu mungkin lengah gitu ya, itu juga bisa ada celah si karyawan melakukan kejadian fraud atau kejadian penggelapan, penipuan dan sebagainya. Ya, makanya itu celah-celah itu yang mungkin kita harus tutupi dengan kontrol-kontrol yang in place gitu ya. Oke, kayaknya ini udah contoh terakhir ya Mbak ya. Boleh next nggak? Oh ya, udah berarti itu udah contoh terakhir. Oke, mungkin pemaparan saya mengenai risk management implementation di HR cukup Pak Emut. Saya berharap ada yang bisa diabsorb ya oleh teman-teman semuanya. Kalau misalnya mungkin ada pertanyaan atau ada mau memberikan opini dan input juga, monggo Pak. Saya balikin ke Pak Emut, Pak. Terima kasih Pak Emut. Aduh, luar biasa Ibu Santi Kairani, luar biasa penjelasannya panjang lebar. Jadi memang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya Bu Santi Kairani ini mengenai risk management luar biasa. Jadi saya menyimpulkan bahwa semakin kita mempelajari sesuatu,
ternyata pengetahuan kita akan sesuatu itu ternyata masih jauh. Jadi kita harus tetap belajar kepada pakarnya. Termasuk kalau malam ini kita belajar risk management dengan Ibu Santi Kairani adalah sesuatu yang sangat tepat sekali. Sekali lagi terima kasih Ibu. Untuk Oke, selanjutnya kepada sama-sama. Bapak Ibu, kalau mau bertanya, ini saya sudah mencatat ada 3 pertanyaan Ibu. Oke, Ada Pak. 3 penanya. Ya, yang pertama dari Pak Agus Budianto Winarno. Jadi pertanyaannya seperti ini, Bu. Risk management penting di perusahaan. Risk management menjadi tanggung jawab siapa? Berapa sering review risk management itu harus dilakukan? Seperti itu, Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Pak Agus Budianto Winarno. Ya. Mungkin langsung bisa dijawab, Bu. Oh, boleh ya, langsung dijawab aja ya. Jadi tadi mungkin Pak Agus kalau misalnya balik lagi ke slide saya, itu di sana ada roles and responsibility ya. Bisa dibalikin ke slide nggak, Mbak? Ada di slide berapa ya? Saya lupa deh. Ada di slide 11 ya, Mbak. Maaf. Di slide 11, di sini ada roles and responsibility. Slide 11 ya, Mbak. Maaf. Mengenai roles and responsibility. Slide 11. Nah ini. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah menjadi tanggung jawab siapa, sebetulnya harusnya menjadi tanggung jawab semua ya, karena semua stakeholder. Jadi di sini ada mulai dari bagian board of komisaris, ada board of director dan manajemen, juga risk owner, juga internal audit. Jadi sebetulnya ini menjadi tanggung jawab semua gitu kan. Tapi memang masing-masing bagian itu ada roles-nya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kayak misalnya komisaris itu dia tanggung jawabnya seperti apa, board of director dan manajemen level itu tanggung jawabnya seperti apa, risk owner itu tanggung jawabnya seperti apa, internal audit tanggung jawabnya seperti apa. Jadi mungkin skema ini yang bisa diimplementasiin gitu loh Pak Agus. Jadi sebetulnya kalau dibilang tanggung jawab siapa, tanggung jawab semua tentunya gitu kan. Terus berapa sering review risk management dilakukan, itu lagi-lagi kembali kepada appetite-nya perusahaan gitu ya. Bisa monthly, bisa quarterly, bisa half yearly, bisa yearly gitu kan, depends gitu kan. Tapi semakin sering kita mereview risk management kita, itu semakin baik gitu ya. Kayak misalnya di perusahaan saya itu quarterly kita review risk management atau risk register kita gitu kan. Nah, tapi itu pun menjadi ongoing review gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ada kejadian atau misalnya kita lihat di market gitu ada kejadian apa, kita bisa balikin lagi ke tempat kita gitu. Kita di tempat kita gimana nih? Misalnya kita lihat di market condition itu seperti ini. Kita balikin, oh di kita bisa jadi nggak sih resiko ini kejadian gitu loh. Jadi bisa jadi itu ongoing gitu, nggak harus ditentukan waktunya gitu ya. Tapi untuk mereview secara formal itu kita tentukan appetite-nya aja. Misalnya kita bilang, oh yaudah kita review setiap quarterly ya gitu dan sebagainya. Begitu Pak Emut. Kira-kira menjawab Pak? Oke, Pak Agus Budiarto Winarno, saya pikir jawaban dari Ibu Santi sudah cukup jelas bahwa itu menjadi tanggung jawab semua ya. Jadi semua stakeholder bertanggung jawab di situ. Sebelum pertanyaan berikutnya, kami ingatkan kepada para peserta, Bapak Ibu, untuk mendapatkan e-sertifikat HR Training pada malam ini, jangan lupa silakan mengisi link daftar hadir yang sudah kami share di chatbox. Ya, sekali lagi, kepada Bapak Ibu peserta apabila ingin mendapatkan sertifikat HR training yang kita selenggarakan pada malam ini, silakan mengisi link yang telah kita share di chatbox, silakan dibuka. Ibu Santi, pertanyaan kedua Ibu Santi dari Pak Aditya Yanuar bertanya, apakah penyusunan HR Risk Management ini berbarengan dengan penyusunan rencana strategi perusahaan? Seperti itu pertanyaannya. Ya, tadi kan sebetulnya saya juga kasih contoh ya di slide saya gitu kan. Sebetulnya kita tuh bisa memulai menyusun HRIS itu kapan aja. Karena kan kalau misalnya strategi perusahaan kan biasanya disusunnya kan setiap mau tahun baru ya. Nah, itu bisa aja dimulai di situ, tapi bisa juga dimulai dari sekarang gitu loh Pak. Jadi misalnya sekarang belum ada gitu ya, HRIS kita belum susun gitu kan. Kita bisa aja mulai dari sekarang gitu kan, dengan memakai strategi yang udah ada gitu.
yang strategi perusahaan yang sudah ada kita pakai untuk menyusun HR risk untuk kedepannya gitu kan. Nah nanti ketika misalnya perusahaan men-start up strategi baru untuk tahun depannya kita bisa sesuaikan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengidentifikasi risiko, kita nggak usah harus nunggu strategi perusahaan yang baru, tapi kita bisa memakai strategi perusahaan yang sekarang. Gitu. Jadi sebetulnya identifikasi risiko itu kan bisa dimulai kapan aja sebetulnya gitu. Jadi nggak usah nunggu sampai kita set up plan gitu ya, set up strategi perusahaan baru kita mau juga menyusun HR risk-nya, tapi enggak. Menurut saya mengidentifikasi risiko itu bisa kapan aja. Gitu ya, Pak. Terima kasih Ibu Santi, pertanyaan Mas Aditya Yanuar sudah terjawab dengan jelas. Untuk pertanyaan berikutnya, ini mohon Ibu Santi, dari Mas Akbar Baktiar, kendala apa saja yang bisa menghambat risk management? Mungkin pertanyaan ini buat kita semua, jadi bisa untuk mengantisipasi apabila kita sedang menyusun risk management, jadi kita antisipasi kendala-kendala apa aja berdasarkan pengalaman dari Ibu Santi Khairani. Silakan Ibu. Kendala apa saja yang bisa menghambat risk management? Yang pasti sih mungkin awalnya adalah human ya. Jadi apa ya? Human awareness-nya kurang ya. Itu yang mungkin menjadi kendala awal gitu. Jadi banyak sekali yang merasa bahwa risk management itu bukan sesuatu yang penting gitu loh. Mengidentifikasi risiko itu bukan sesuatu yang priority, karena memang saya juga merasakan gitu ya. Jadi maksudnya itu nggak semua aware akan risiko gitu loh. Jadi sebetulnya yang mereka pikirkan malahan adalah target pencapaian, goals dan sebagainya dulu gitu yang dipikirin. Resikonya nggak dipikirin gitu kan. Jadi resikonya itu biasanya dipikirkan ketika sudah terjadi gitu kan. Setelah sudah terjadi resikonya baru dia dipikirin, waduh kayak gini nih kejadiannya gitu kan. Mesti gimana gitu kan. Nah itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di perusahaan itu udah cukup mature gitu ya risk management framework-nya, biasanya itu cuma tinggal build awareness-nya lagi aja gitu. Tapi yang utamanya biasanya yang menjadi kendala pada saat kita mau menyusun atau pada saat kita mau meng-establish risk management framework itu adalah mindset dari si karyawan itu sendiri, atau bisa jadi karyawan itu dari level mana aja ya. Jadi dari level board juga bisa gitu kan, bisa juga dari level manajemen level dan sebagainya gitu. Karena sebetulnya kalau risk management itu kan mestinya turn from the top gitu ya. Jadi tone-nya itu dari atas dulu baru ke bawah gitu ya. Itu biasanya tuh harusnya approach-nya seperti itu. Tapi bisa jadi tone-nya top-nya sendiri juga nggak aware gitu loh. Jadi ya itu dia yang harus kita build adalah yang pasti menurut saya adalah kendala yang biasanya menghambat itu adalah pertamanya adalah si manusianya sendiri gitu loh. Karena kalau misalnya manusianya sendiri udah aware, udah mindful gitu ya, udah sadar bahwa risk management itu penting, itu biasanya kedepannya akan lebih mudah. Oke, Bu Santi, terima kasih. Jadi itu tergantung dari manusianya ya Bu ya. Jadi bisa dari bottom top, bisa juga dari top down ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Ibu, pertanyaan terakhir ini Ibu ya dari Pak Heru Susanto. Beliau menanyakan untuk risk management HR untuk menghadapi turnover, jadi untuk menghadapi karyawan yang keluar Bu. Iya. Ketika persepsi karyawan perusahaan belum mampu memenuhi harapannya, jadi karyawan akan mencari pekerjaan lain karena dianggap kemampuan perusahaan yang rendah, terutama dari sisi finansialnya. Apa Bu strategi apa untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya turnover terkait yang persepsi karyawan yang tadi Bu, yang karena merasa bahwa perusahaan belum memberikan penghargaan atau belum mampu menghargai karyawan. Ya sebetulnya balik lagi Pak, kalau tadi kan contohnya di tempat yang tadi saya udah kasih contoh adalah kita juga harus reflect ke kita gitu. Maksudnya apakah kita udah mendesain reward and benefitnya itu udah sesuai dengan kita nggak mungkin bilang sesuai dengan ekspektasi karyawan ya. Kalau ekspektasi karyawan kan pasti tinggi-tinggi semua gitu kan. Tapi udah diselaraskan gitu ya antara ekspektasi karyawan juga dengan kemampuan perusahaan gitu kan.
udah sesuai belum gitu kan? Udah disesuaikan nggak sih dengan market? Jadi sebetulnya banyak sekali gitu yang harus menjadi pertimbangan kan. Di market seperti apa gitu kan? Terus kemampuan perusahaan seperti apa gitu kan? Ekspektasinya karyawan seperti apa? Itu harus benar-benar disinergikan gitu ya. Nggak bisa cuman kita mau akomodir ekspektasinya karyawan aja gitu loh. Karena kalau misalnya ekspektasi karyawan pasti nggak akan ada limitationnya kan gitu loh. Setiap karyawan pasti maunya gajinya tambah terus gitu kan. Kalau bisa bekerja sesedikit mungkin tapi penghasilan sebanyak mungkin kan gitu kan. Nah, saya rasa tuh ya kita harus kilas balik itu lihat lagi sebetulnya desain yang kita punya sekarang itu udah sesuai atau belum gitu loh. Eh, nggak harus sesuai ekspektasi karyawan aja tapi disesuaikan dengan semua aspek gitu ya. Saya rasa kan banyak banget reference ya. Kayak saya sih lihat teman-teman di HR di perusahaan saya mereka selalu melakukan banyak survei gitu kan ketika mau membuat paket-paket reward and benefit di perusahaan gitu. Kalau misalnya dia bilang Oke. ini karena dianggap kemampuan perusahaannya rendah, ya itu mungkin berbeda lagi ya karena eh, saya rasa gini sih sebetulnya kalau ya ini mungkin termasuk salah satu yang harus menjadi pertimbangan gitu loh. Kenapa karyawan tersebut bisa menganggap seperti itu? Apakah memang perusahaannya secara finansial mungkin belum ya tadi makanya saya bilang nggak bisa cuma menyesuaikan dengan ekspektasi karyawan tapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kita Ya. tidak boleh ya janganlah berpegangan sama eksploitasi karyawan karena unlimited Bu. Iya, limited betul. Kalau orang Jawa bilang dikasih hati nanti mintanya rempel lah Bu. Iya, iya, iya. Jadi harus disesuaikan, harus balan intinya dengan kemampuan Ya. perusahaan. Ini saya Mm-mm. lihat dari tadi Mas Jaki dari TV One, nih si ganteng ini, ya, oh nyimak banget nih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Mas Jaki. Silakan Mas Jaki. Selamat malam Ibu Santi, Pak Emut, salam kenal Jaki, Pak. Ya, selamat malam Iya, Pak. dulu saya sebenarnya udah lama gabung di GNIK Bogor, cuman karena HP saya hilang, jadi saya ganti nomor Pak, udah jadi gak gabung lagi gitu Pak. Ya, untuk saat ini sih saya belum ada pertanyaan Pak, jadi saya lagi coba Oh, memahamin aja karena ISO 3001 ini 31.000 ini saya lagi coba menelaah, jadi masih masih mengkaji aja seperti itu Pak Emut. Mohon izin Pak Emut, Pak oke. Santi, salam kenal. Ya. Terima Selamat kasih. bergabung kembali Mas Jaki, si anak Sama-sama, muda ya, terima generasi kasih. milenial. Tetap Iya Pak. semangat untuk terus berkarya yang terbaik. Siap, amin Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik. Oke, mungkin apakah masih ada pertanyaan lagi? Mengingat waktu sekarang sudah eh, jam 20.52, berarti 37 menit lagi. Saya pikir udah saya akhirin. Barangkali ada masih satu pertanyaan, silakan. Rasain. Ada yang bertanya? Oke, saya pikir udah cukup jelas penjelasan dari Bu Santi tadi. Kembali lagi saya ingatkan pada teman-teman para peserta untuk mendapatkan sertifikat HR training pada malam ini silahkan mengisi link yang sudah kita share di chatbox ya. Sekali lagi silahkan mengisi. Nanti sertifikat akan kita kirim ke email dari semua peserta. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu, sesi ini akan dipandu oleh Mbak Fatira Putri Kusharta. Kepada Mbak Fatira, kami persilakan, Mbak. Baik, terima kasih kepada Pak Imut, kepada para hadirin sekalian, Bapak Ibu. Untuk sesi foto kali ini dibagi menjadi 3 sesi ya. Untuk foto bisa melakukan tangan membentuk tangan seperti tanda checklist. Bisa dibantu Pak Imut di Checklist. Putus-putus. tanda checklist. Oh, Tanda. checklist. Iya, betul. Oke, oh iya, jadi mohon kepada peserta kita dengan semangat kompeten seperti ini, ya. Ya, Nah, di betul. semangat kompeten. Ya. Baik, saya mulai sekarang ya. Untuk sesi pertama, Mungkin 1, Mbak Fatira ini ada beberapa yang masih belum mengaktifkan. Mbak Fatira, mohon maaf, masih ada beberapa yang belum mengaktifkan kameranya. Pak Kusnan, Ikan Tapapati, silakan mengaktifkan kameranya. Jadi Oke, kita baik. biar Saya beri waktu 10. bisa foto bersama. Oke, Oke, salam kompeten. 4, 3, Andes. 2, 1. Oke.
Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Salam kompeten. Oke, 2 kali lagi. Salam Salam kompeten. kompeten. Baik, Oke, untuk slide salam kompeten. salam kompeten. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Pak Emut, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Fatira. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Indah bunga di tangga taman, duduk santai makan ketan. Sampai di sini dulu jumpa kita teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Emut, terima kasih Pak Andes, terima kasih semuanya Terima teman-teman. kasih Saya Imut semuanya. Sunan.